Allah yang maha tahu masa depan aja berhusnuzan. Allah tuh tahu kita nggak akan minta ampun. Mungkin tunggu Ramadan baru minta ampun. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun pulang umroh. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun taubatnya itu usia 40 tahun. Kenapa Allah seperti berhusnuzan? Oh, bentar lagi dia istighfar. Allah tuh luar biasa ya. Allah tahu loh masa depan. Allah tahu ada hambanya yang lagi berbuat dosa, taubatnya mungkin 10 tahun lagi. Taubatnya mungkin 20 tahun lagi. Taubatnya mungkin akhir hayatnya. Detik-detik mau sakaratul maut baru taubat. Kenapa Allah berhusnuzan sama dia? Tunggu, bentar lagi dia mau minta ampun. Malaikat nunggu. Allah belum juga tuh. Tunggu aja 2 hari. Allah udah 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun. Sampai akhir hayat pas dia bilang, ya Allah ampunkan dosa saya. Tuh, lihat tuh malaikat tuh kan minta ampun kan? Allah gitu sama kita. Seolah-olah Allah itu gak tahu apa-apa. Saking baiknya Allah kepada hamba. Makanya Allah katakan wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah maafin banyak. Kita dosanya banyak dibalasnya dikit. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ini karena kita punya doa sebagai senjata kita. Kalau kita nggak punya harta, nggak apa-apa, kita punya doa. Gak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa-biasa, gak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita ngerasa kayaknya gak punya sesuatu yang menarik, gak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau kita gak punya apapun, gak punya modal apapun dalam hidup, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal minta sama Allah. Sal tu'toh, mintalah Allah akan kasih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi selama kita masih berdoa kepada Allah, la tayasu, jangan berputus asa. Matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya, kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah hidup saya? Dunia itu, akhirat enggak. Kalau kita mengukur amal kita hanya dengan dunia, kita bakal sering kecewa karena Allah tidak menilai dunia ini bahkan lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Seandainya kata Nabi dunia ini di mata Allah ada harganya, pasti Allah gak mau ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman. Gak mau. Berhubung dunia ini tidak ada nilainya, Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan yang bernilai, Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar. Sehingga ketika kita hijrah, kita minta tolong kepada Allah urusan dunia, tetapi kita yakin kalau kita istiqomah, ikhlas, maka di akhirat wa ma indallahi khair. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia seseorang, ada rasa kayak kepengen apa yang orang punya, ada rasa iri, ada rasa cemburu, merasa orang lain lebih beruntung dari kita, bilang wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah enggak jadi cemburu. Sehingga bagi seseorang yang bertawakal kepada Allahnya itu pol 100%, tidak ada keraguan sekecil apapun di dalam hatinya kepada Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan keajaiban-keajaiban yang sulit dimengerti oleh logika kita. Tawakulnya kepada Allah itu sempurna, maka fahuwa hasbuh, udah cukup itu. Berarti udah nggak ada lagi yang perlu diragukan. Tidak ada lagi ruang untuk dia galau. Sudah cukup Allah buat dia. Masalahnya iman kita bisa nggak untuk sampai ke tingkat itu. Sehingga kalau kita bisa mengatakan itu sesuai dengan hati kita, lisan kita bilang hasbi Allah, hati kita mantap, Allah pasti tunjukin kun fayakun yang luar biasa. Kenapa kok tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena lisan kita nggak klop dengan hati kita. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki, orang yang beriman, atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya, atau melalui anaknya, atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, memang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum